Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu dalam majelis seperti ini adalah suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingin ingatkan ini? Karena sebagian kita baru bisa merasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mungkin kita membaca Al-Qur'an, tatkala kita berzikir, tatkala kita sedekah, tatkala kita umrah, tatkala kita haji. Namun banyak di antara kita lalai, tidak merasa bahwasanya tatkala kita duduk di majelis seperti ini kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala bahwasanya ibadah sunnah yang paling agung menurut beliau adalah menuntut ilmu agama. Tapi ada syaratnya, idza sahhatin niyyah, kalau niatnya benar. Karena kalau amalan apapun kalau niatnya tidak benar, maka akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu adalah amalan sunnah terbaik, bahkan bisa dikatakan amalan wajib, karena Nabi pernah isyaratkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena dia akan mendatangkan banyak kebaikan. Karena Nabi dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bihi 'abdin khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama. Dan tidak ada jalan menuntut ilmu agama untuk bisa paham tentang ilmu agama kecuali dengan belajar. Tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam-diam tahu-tahu berilmu, enggak ada. Itu hanya khurafat, tidak akan pernah terjadi. Siapa yang ingin mengetahui ilmu, maka mau tidak mau dia harus belajar. Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka sekali lagi saya ingin ingatkan bahwasanya tatkala kita bisa hadir di dalam majelis seperti ini, kita patut berbahagia, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang di luar sana menghabiskan waktu luang mereka mungkin bisa dengan jalan-jalan, istirahat. Ini perkara mubah, bukan dosa. Mungkin mereka bertamasya kemana-mana, ini mubah. Tapi ternyata Bapak Ibu, semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya di sini masih menyempatkan waktu bisa duduk dalam suatu majelis yang ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita bisa tergerak hati kita duduk di sini, ngumpul di sini, kecuali ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sedikit pun kenikmatan yang kita rasakan dan menuntut ilmu adalah nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di sini. Tentunya ini hanya masalah kesempatan. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang lebih berilmu, lebih senior daripada saya. Cuman ini masalah kesempatan, diperintahkan untuk berbagai faedah di sini. Tentunya faedah yang kami sampaikan ini paling bermanfaat bagi diri saya pribadi. Karena sebelum saya sampaikan ini saya harus belajar dulu. Saya harus murojaah sehingga faedah-faedah itu kembalinya bermanfaat kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga kepada Bapak Ibu sekalian.
Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini itu kita berbicara tentang apa sih spesialnya dari bulan Ramadan. Yang kita tahu tidak lama lagi, kurang dari 2 pekan mungkin kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oleh kita dapati Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan, menciptakan jin. Ini semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu semua kembali ada hikmahnya. Meskipun terkadang kita enggak tahu. Terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Oleh karena muncul pertanyaan, kalau Allah menghendaki kita semua ini masuk surga, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan Fir'aun dan yang lainnya? Maka dijelaskan para ulama bahwasanya penciptaan keburukan-keburukan tersebut semuanya ada hikmah yang baik di balik itu semua. Makanya kita di antara rukun iman yang kita harus imani apa? Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka takdir buruk itu semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian keyakinan mengatakan bahwasanya keburukan itu bukan diciptakan Allah. Enggak, yang benar keburukan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di mata kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada hikmah yang hendak Allah Subhanahu wa taala capaikan. Contoh misalnya penciptaan iblis. Kalau tidak ada iblis, tidak bisa terbedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Di antara hikmah ada iblis, manusia akhirnya berbuat dosa, akhirnya nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tampaklah di antara sifat Allah Al-Ghafur, yaitu Allah Maha Pengampun. Kalau manusia enggak berdosa, enggak akan muncul, enggak akan tampak bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Oleh karena dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan tentang firman Allah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibun la dhahaballahu bikum." Wahai manusia, kalau kalian semua ini tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian semua. "Tsumma laja'a biqaumin fayuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kemudian Allah datangkan suatu masyarakat yang baru, manusia yang baru, kemudian mereka berdosa, kemudian beristighfar, barulah Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Artinya memang dosa itu terkadang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar muncul kebaikan. Tapi sekali lagi ini kehendak yang di belakangnya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Dia kehendaki. Maka para ulama jelaskan di antara pemilihan Allah Subhanahu wa taala itu Allah memilih sebagian makhluknya lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Kita contohkan misalnya berbicara tentang manusia. Manusia tidak satu taraf level keimanan, bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Manusia di level yang paling tinggi siapa? Para anbiya. Mereka adalah manusia yang di level ketakwaan yang paling tinggi. Maka beda para anbiya dengan manusia biasa. Kemudian juga kita bicara tentang tempat. Tempat juga demikian berbeda-beda. Tidak kepungkiri bahwasanya bumi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala apa itu Bapak Ibu? Kota Mekah. Jelas. Nabi SAW tatkala beliau berhijrah, tatkala beliau diusir dari kota Mekah, beliau bersembunyi untuk hijrah ke kota Madinah. Maka tatkala beliau hendak keluar dari kota Makkah, beliau katakan, innaki la khairu ardillah. Wahai kota Makkah, kau ini adalah bumi terbaik di atas, kau adalah tempat terbaik di atas muka bumi ini. Wa ahabbul ardi ila Allah, dan kau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ukhrijtu ma kharajtu minki. Kalau seandainya saya tidak diusir, maka saya tidak bakalan keluar dari engkau wahai kota Makkah. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengatakan ini bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala. Demikian juga kita bicara tentang masjid, jelas bertingkat-tingkat. Masjid yang paling utama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ini berbeda dengan salat di sini, Masjidil Husnul Khatimah. Kita salat di Masjidil Haram, salat di sini pahalanya beda. Ini menunjukkan tempat juga berbeda-beda. Ada tempat yang mulia daripada, ada yang lebih mulia daripada kemuliaan yang lainnya. Demikian juga waktu. Ternyata waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita ini tidak satu taraf, tidak satu level kemuliaan. Berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Contoh misalnya kita berbicara tentang malam, ternyata di sana ada malam yang paling mulia. Itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kalau kita berbicara tentang bulan, maka di sana juga ada namanya bulan-bulan haram. Ini mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kalau kita bicara tentang bulan yang paling mulia, maka sepakat para ulama menyatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah paling mulia. Maka saya ingin ingatkan pada diri saya pribadi dan jemaah sekalian, waktu juga menentukan tingkat pahala yang dialami oleh seseorang. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan bulan yang paling spesial. Kenapa tadi saya katakan bahwasanya banyak, nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Di antara yang saya ingin sebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan bertaburan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kita mau belanja, biasanya kita cari momen. Kapan sih ada momen diskon, ada momen apalah. Biasanya kita nunggu. Kita punya duit, cuman kita memang sengaja nyari momen itu supaya bisa dapat lebih. Beda kalau kita nggak butuh ya. Biasanya kita butuh, kita lagi nunggu. Kalau perkara dunia demikian, maka perkara akhirat juga ternyata ada yang demikian. Allah membuat event-event di waktu-waktu tertentu, di situ pahala Allah lipat gandakan. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka untuk menghadapi bulan tersebut, kita harus kenal dulu. Kita harus kenal dengan bulan Ramadan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa sih bulan Ramadan. Cuma ini hanya sebagai pengingat, sebagai tadhkir, supaya kalau kita kenal kembali mengingat tentang bulan Ramadan, kita akan mengagungkan bulan Ramadan tersebut, sehingga nanti kita akan mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, Bapak Ibu yang semoga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan, mengapa sih bulan Ramadan ini bulan yang spesial? Maka yang pertama, bulan Ramadan disebut dengan bulan yang spesial karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika hendak berkhutbah. Maka beliau tatkala berjalan, kemudian beliau naik tangga pertama, kemudian beliau mengatakan amin. Tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengatakan amin. Kemudian naik lagi ke tangga berikutnya, Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga berikutnya, Nabi mengatakan amin. Kemudian setelah itu Nabi berkhutbah, kemudian setelah itu beliau turun. Maka para sahabat pun datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, tadi kami dengar kau mengatakan amin sebanyak tiga kali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai jelaskan kepada mereka, pada sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi mengatakan, lamma raqitu darajatal ula atani Jibril. Tatkala saya naik tangga pertama, tiba-tiba Jibril datang kepadaku. Kemudian dia mengatakan apa? Syaqiya abdun, sungguh celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, dia ketemu dengan bulan Ramadan. Fansalakha minhu, kemudian dia ketemu dengan lebaran. Falam yukfar lahu, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Jibril berdoa. Maka Nabi mengatakan amin. Amin itu artinya apa? Istajib. Ya Allah, kabulkanlah doa ini. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, ketika saya naik tangga kedua, maka Jibril berkata lagi, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya tersebut tidak membuat dia masuk ke dalam surga.
Maka Nabi mengatakan amin. Ya Allah, kabulkan doa Jibril. Kemudian tangga ketiga, Jibril berdoa lagi. Jibril mengatakan syaqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Sungguh celaka seorang hamba yang namamu itu disebut, ternyata mereka tidak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Tadi poin pertama, spesialnya bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Maka syahid atau titik poin yang menjadi dalil bahwasanya bulan Ramadan ini bulan ampunan, tadi doa Jibril tatkala Nabi berada di tangga pertama. Jibril mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhum wa lam yughfar lahu. Kata Nabi SAW, sungguh sangat celaka seorang hamba yang dia ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan. Artinya masuk lebaran, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa seakan-akan doanya kenas banget, kejam banget. Kok kenapa Jibril berdoa sedemikian? Bukankah mendoakan kebaikan lebih baik? Tapi Jibril ternyata berdoa tentang syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Maka kalau kita telusuri, ternyata sangat wajar jika Jibril berdoa demikian. Kenapa jamaah? Karena bulan Ramadan adalah memang benar-benar bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkondisikan bulan Ramadan itu sebagai bulan seorang hamba benar-benar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengkondisian Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza jaa Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah, maka pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Kemudian pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin. Kemudian setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bulan Ramadan Allah belenggu itu setan. Di bulan-bulan biasa mereka bebas. Mau lakukan ini, melakukan itu bebas mereka. Ya, dikekang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala masuk bulan Ramadan Allah kekang mereka. Allah belenggu setan-setan. Menjadi pertanyaan, Ustaz, bulan Ramadan masih banyak orang bermaksiat. Bahkan orang tidak puasa. Katanya setan sudah dibelenggu. Kenapa masih ada orang bermaksiat? Maka jawabannya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama disebutkan setan itu dibelenggu, maksudnya apa? Yang dibelenggu itu setan-setan yang besar, iblis. Adapun setan-setan yang kerocong masih dibiarin. Meskipun masih ada setan, tapi kan kemaksiatan tidak semasif di bulan-bulan lainnya. Jadi masih ada yang terkekang, setan-setan yang besar terkekang, tapi yang berkeliaran setan-setan kecil. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat yang lain mengatakan benar, semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok masih ada manusia yang bermaksiat? Kata para ulama, yang menggoda mereka untuk melakukan maksiat itu setan yang ada pada diri mereka sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri nafsin hasidin idza hasad. Di situ min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada juga dari jin, ada juga dari manusia. Jadi kata para ulama, 11 bulan setan itu udah ngajarin setan manusia. Tatkala masuk bulan Ramadan setan beneran dibelenggu, maka setan manusia yang lain bekerja menggoda manusia itu sendiri. Artinya meskipun beberapa pendapat ulama artinya setan itu tidak seleluasa di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan mereka agak terkekang. Inilah yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan setan itu dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkondisian pertama. Pengkondisian kedua disebutkan dalam hadis, kalau sudah masuk bulan Ramadan maka akan terdengar suara-suara yang menyebutkan ya bagial khair aqbil. Wahai hamba-hamba yang hendak melakukan kebaikan, bersegeralah. Wa ya bagiyasyarr aqsir, dan wahai hamba-hamba yang hendak melakukan keburukan, berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya
dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Ini pengkondisian kedua berarti. Tadi pengkondisian pertama tadi Bapak Ibu, setan dibelenggu. Pengkondisian kedua, ada terdengar suara-suara kebaikan, dan ini kita rasakan. Oleh karenanya kalau kita di bulan Ramadan, hasrat itu ingin berbuat baik terus. Ada keinginan beribadah, ada keinginan bersedekah, ada keinginan baca Quran, karena memang suasananya demikian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terdengar, wahai hamba-hamba yang hendak melakukan kebaikan, segera. Wahai hamba-hamba yang ingin melakukan keburukan, tahan. Ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan Allah akan membebaskan setiap hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Saya sengaja singgung hadis ini. Kenapa? Hadis ini menyelisih hadis yang sering dipopulerkan oleh masyarakat. Hadis apa itu? Bulan Ramadan dibagi menjadi berapa? 3. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua apa? Ampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis menyelisih hadis yang sahih. Di mana penyelisihannya? Hadis sahih menyatakan bahwasanya Allah itu akan membebaskan hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Sedangkan hadis yang ini menyatakan baru pembebasan kapan? 10 hari ketiga. Berarti kalau orang masuk bulan Ramadan, kemudian dia wafat di hari ke-11, dia belum dapat pembebasan dari api neraka jahanam, dia belum dapat rahmat. Maka yang benar bahwasanya ampunan, rahmat itu semua ada di bulan Ramadan di setiap malam. Makanya hadis yang ini disebut dengan hadis mungkar. Kenapa? Dia menyelisih hadis yang sahih. Maka kita kembali, bulan Ramadan adalah bulan ampunan secara umum. Kemudian bulan tersebut diberikan pengkondisian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkondisian pertama tadi apa? Setan dibelenggu. Kemudian pengkondisian kedua, akan terdengar suara-suara kebaikan, bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kemudian kalau kita mau berbuat keburukan akan ditahan, akan ada terdengar suara penahanan. Kemudian Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ini pengkondisian. Maka tatkala seorang hamba di kondisi seperti ini dia tidak dapat ampunan, berarti ini hamba sudah keterlaluan. Terus dia mau cari bulan apa lagi yang bisa dia dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Ramadan ini sudah benar-benar disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hamba yang tidak dapat ampunan. Saya katakan sungguh benar tatkala Jibril mengatakan syaqiya abdun. Sungguh celaka seorang hamba yang ketemu bulan Ramadan kemudian dia keluar ternyata dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, barang siapa yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan lainnya. Terus dia mau cari bulan apa? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Kalau bulan Ramadan aja nggak bisa dapat ampunan, bagaimana? Padahal sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semoga dirahmati Allah taala, ini pelajaran buat kita. Maka bulan Ramadan banyak-banyak kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak termasuk doa malaikat Jibril. Bayangkan ini doa yang diucapkan oleh malaikat terbaik. Tanazzalul malaikatu warruh. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan turun malaikat dan Jibril. Bukankah Jibril itu bagian dari malaikat? Tapi Allah sengaja menyebutkan Jibril sendiri. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah tatkala itu turun malaikat dengan Jibril, ruh itu maksudnya Jibril. Sengaja Allah sebutkan Jibril secara khusus, padahal dia bagian dari malaikat. Kenapa? Karena Jibril ini malaikat yang sangat spesial. Malaikat yang sangat spesial, yang berdoa malaikat spesial. Yang mengaminkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya. Nabi yang pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia. Yang berdoa malaikat paling mulia, yang mengaminkan nabi yang paling mulia. Dikabulkan tidak Bapak Ibu? Dikabulkan. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, sehingga kita termasuk bagian dari doa dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini spesial pertamanya bulan
Ramadan. Apa? Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu makna penuh dengan keberkahan? Makna mubarak disebutkan oleh para ulama, al-mubarak ay kathratul khair. Berkah maksudnya itu adalah banyak kebaikan. Dan tidak bisa dipungkiri, kita pun rasakan kebaikan di bulan Ramadan sangat banyak. Jangankan perkara akhirat, perkara ibadat, perkara dunia pun kita rasain. Bukankah banyak kue-kue yang tidak ada di selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan ada? Banyak belanjaan-belanjaan yang tidak ada di bulan lain, di bulan Ramadan ada. Berkah. Orang yang rezekinya di bulan biasa mungkin biasa-biasa aja, di bulan Ramadan dapat apa namanya kalau di akhir bulan Ramadan biasanya gaji double, namanya apa? THR. Itu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, jangankan perkara akhirat kita rajin beribadah, kita semangat beribadah, perkara dunia pun juga demikian. Banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang. Maka ini keutamaan kedua, spesialnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kita masuk sekarang ke spesial yang ketiga. Ini dampak dari bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebaikan. Apa itu yang ketiga? Yaitu bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Allah melipat gandakan pahala. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan dulu sebelum masuk ke pelipatan pahala di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bagaimana tata cara pencatatan kebaikan dan pencatatan keburukan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Metode pencatatannya sangat ajaib. Apa dalam hadis Nabi mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang hendak melakukan suatu kebaikan, berazam, kemudian tidak jadi, dapat pahala tidak Bapak Ibu? Dapat satu kebaikan secara sempurna. Misalnya ada orang berazam pengen haji, udah daftar nih. Kalau cuma azam-azam doang, nggak daftar-daftar, ada uang, itu bukan termasuk azam. Ada duit, cuman mau asa pengen haji tapi nggak daftar-daftar, itu tidak termasuk apa namanya, azam. Azam itu maksudnya punya duit pengen haji, saya daftar. Kemudian dia wafat, tidak sempat haji. Karena kita tahu haji panjang, 20 tahunan. Maka mudah-mudahan dia akan mendapatkan catatan kebaikan secara sempurna. Fa in amilaha, ternyata kalau terjadi terrealisasi yang dia azamkan tadi, maka kata Nabi SAW, katabahallahu lahu hasanatan asyra hasanatin, Allah akan catatkan bagi dia 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati dhifin, bahkan dikalikan menjadi 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan berkali-kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, satu kebaikan bisa dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sebaliknya pencatatan keburukan, Nabi mengatakan, man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang hendak melakukan satu keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi, katabahallahu lahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catatkan dia satu kebaikan yang sempurna. Pengen berbuat buruk nih, tapi dia lawan, jangan, maka ini dapat satu pahala, padahal keburukan tadinya. Fa in amilaha, tapi kalau dia kerjakan keburukan tersebut, apakah dia dilipat-lipat gandakan keburukannya? Tidak. Padahal ternyata kata Allah, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, Allah akan catatkan dia satu keburukan, tidak pakai sempurna. Padahal tadi kalau kebaikan, satu kebaikan sempurna, tapi kalau keburukan dicatatkan sayyi'atan wahidah, akan dicatatkan satu keburukan. Yang ingin saya garis bawahi, di hari biasa saja itu Allah sudah lipat-lipat gandakan pahala 710 kali lipat,
700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Nah, bulan Ramadan lebih lagi daripada itu. Bulan Ramadan Allah lipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i." Kata Nabi SAW, barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka ganjarannya seperti pahala haji, bahkan haji bersamaku. Bayangkan jemaah, umrah itu berapa menit, berapa jam sih? Umrah kalau bulan Ramadan mentok-mentok 5 sampai 6 jam lah. 6 jam itu udah paling lama umrah. Kalau haji berapa lama Bapak Ibu? Berhari-hari. Capek, ihram, enggak mandi, enggak lama, waktunya berat pokoknya. Berjalan kaki panjang. Ternyata umrah di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala haji. Berarti pahala umrah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya juga contoh misalnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tatkala kita beramal soleh di malam Lailatul Qadar, maka itu kita dia akan dicatatkan kebaikan yang sangat banyak, berkali-kali lipat. Ini diantara kata para ulama bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat dahulu mereka umurnya panjang-panjang. Ada yang 900 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Panjang. Kita enggak panjang. Kata Nabi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sungguh umur umatku ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Jadi kita enggak bisa menyaingi umat-umat terdahulu dari sisi amal. Maka Allah buat pengkondisian event-event di waktu-waktu tertentu yang pahala itu lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan, sehingga tatkala kita beramal di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, kita bisa menyaingi orang umat-umat terdahulu. Inilah di antara bentuk maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama Allah apa Bapak Ibu? Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Apa itu maknanya? Di antaranya maknanya banyak. Di antaranya disebutkan para ulama, Allah itu maha baik kepada hamba-hambanya dengan melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal sedikit, ternyata Allah lipat gandakan. Ini beda dengan kita. Kita kalau berbuat kebaikan, orang berbuat kebaikan kepada kita, terkadang kita enggak mengucapkan terima kasih. Terkadang kita balasnya pun semisal seadanya. Tapi kalau Allah tidak. Tatkala hambanya berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Padahal Allah tidak butuh sama kebaikan kita. Allah enggak butuh sama salat kita, Allah enggak butuh sama puasa kita. Allah enggak butuh. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, jika seluruh kalian dari awal penciptaan sampai hari kiamat, seluruh kalian memiliki hati yang bertakwa seperti takwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling bertakwa, ma zada fi mulki syai'a." Itu tidak akan menambahkan kerajaanku sama sekali, enggak akan nambah. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa min mulki dzalika syai'an." Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian dari awal penciptaan sampai hari kiamat, semua kalian menjadi orang yang paling buruk. Misalnya semua kalian Firaun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Berarti Allah tidak butuh sama ibadah kita. Allah tidak butuh, tapi Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Maka ini menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kalau ada hamba, kata para ulama, kalau ada hamba tahu-tahu dia masuk neraka jahanam, ini berarti hamba sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Bagaimana satu keburukan cuma dicatat satu, tapi kalau kebaikan dicatat berlipat-lipat ganda? Harusnya enggak masuk akal lah. Makanya kalau ada hamba masuk neraka, ini sudah keterlaluan berarti. Sudah keterlaluan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah murahkan pahalanya bagi hamba-hambanya, ternyata hamba ini tidak dapat. Maka kita kembali ke spesialnya bulan ketiga tadi, bahwasanya spesialnya bulan Ramadan itu pahala dilipat
gandakan. Yang tadi saya katakan secara asal saja Allah sudah lipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan. Yang menakjubkan tadi itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau kita beribadah di situ, seakan-akan kita dapat pahala beribadah selama 1000 bulan. Berarti kalau kita tidur di malam itu, tidur 1000 bulan. Tidak. Artinya kita tidak dapat apa-apa. Maka jangan diisi dengan ngobrol, dengan scroll HP, dengan apa-apa. Sayang, kita tidak dapat kebaikan. Kita sedekah di malam itu, sedekah kita seakan-akan sedekah selama 1000 bulan. Masya Allah. Ikhwan fiddin, jamaah semoga rahmat Allah SWT. Kemudian spesial yang selanjutnya tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan bisa mengangkat derajat seorang hamba melebihi derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Saya ulang, bulan Ramadan bisa mengangkat derajat seseorang bahkan melebihi derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis dari Talha. Dia cerita, dahulu di kota Madinah ada 2 orang yang mereka ini masuk Islam bersamaan. Tadinya kafir, dua orang ini, anggap aja si A dan si B. Tiba-tiba mereka ini masuk Islam bersamaan, berbarengan. Setelah masuk Islam ternyata si A lebih rajin beribadah daripada si B. Si A ini ibadahnya Masya Allah, bahkan dia ngikut jihad, sering ikut jihad. Si B biasa-biasa aja, mungkin sholat 5 waktu aja, yang wajib-wajib aja lah. Tapi kalau si A ini yang sunnah-sunnah dia kerjakan semua. Maka berjalan terus keislaman mereka sampai suatu hari si A ikut jihad. Akhirnya dia wafat dalam keadaan apa? Syahid. Adapun si B dia enggak ikut jihad. Akhirnya dia masih hidup 1 tahun berikutnya. Jadi si A ini kalah 1 Ramadan dari si B. Si B masih mendapat Ramadan tahun berikutnya. Maka Talha cerita, suatu ketika saya seakan-akan sedang dalam mimpi. Saya bertemu dengan 2 orang tersebut, si A dan si B, di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Tiba-tiba keluarlah penjaga pintu surga. Ternyata penjaga pintu surga tersebut mempersilahkan siapa? Si B dulu masuk dalam surga. Si B tadi siapa? Yang tidak rajin ibadah. Kemudian si B masuk dengan penjaga pintu surga. Kemudian penjaga pintu surga tersebut keluar lagi. Kemudian dia persilahkan si A. Silakan masuk. Kemudian si A masuk, penjaga pintu surga keluar lagi. Kemudian si Talha ini pengen berharap masuk surga. Terus kata penjaga pintu surga, belum saatnya engkau. Akhirnya Talha terbangun dari mimpinya. Setelah bangun maka Talha bingung. Kok bisa yang si B ngalahin yang si A? Kan seharusnya yang wafat dalam keadaan syahid masuk duluan daripada yang tidak mati syahid. Maka dia cerita kepada para sahabat yang lainnya. Diceritakan kepada para sahabat yang lainnya. Sama, para sahabat yang lainnya juga pun bingung. Seharusnya secara logika yang mati syahid duluan, yang masuk duluan daripada yang tidak mati syahid. Maka mereka pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi dengan penjelasan mereka, Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Kata para sahabat, ya kami heran wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang tidak wafat dalam keadaan syahid mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid? Maka Nabi kasih argumen. Alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah yang si B tadi masih hidup panjang 1 tahun? Wa adraka Ramadan. Kemudian dia ketemu dengan bulan Ramadan. Fasama. Kemudian dia berpuasa kan? Kata para sahabat, iya benar wahai Rasul. Terus masalahnya apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Ketahuilah perbandingan derajat antara keduanya bagikan langit dan bumi. Yang langit siapa? Apa B? B. Yang di bumi si A. Padahal si B tadi yang tidak mati syahid. Adapun si A rajin ibadah bahkan wafat dalam keadaan syahid tapi kalah dari si B. Kenapa alasan dia kalah? Kalah 1 Ramadan.
Maka ini menunjukkan para ulama mengatakan barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, maka ini kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Buktinya apa? Orang yang biasa-biasa saja tapi dia mengisi salat, puasa di bulan Ramadan, mungkin yang wajib-wajib saja, ini bisa mengalahkan orang yang wajib dalam syahid yang kalah satu Ramadan. Maka saya ingin katakan maksudnya bulan Ramadan ini memang benar-benar bulan yang harus kita perjuangkan. Kita perjuangkan. Dan kemuliaan ini tidak didapati oleh semua orang. Maksud saya apa? Semua kita insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi tidak serta-merta kita semua bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Siapa yang mendapatkan kemuliaan tersebut? Hanya orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan gayanya Nabi Muhammad SAW, dengan karakter ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah semua ini spesial yang keberapa tadi? Keempat. Maksudnya bulan Ramadan bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan mengalahkan derajat orang yang wafat dalam keadaan apa? Syahid. Sungguh luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, kemuliaan yang berikutnya yang kelima atau spesial yang kelima, itu dalam bulan Ramadan ada malam yang paling mulia. Tadi kita sudah singgung, itu namanya malam apa? Lailatul Qadar. Kata Allah SWT, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Maksudnya itu apa? Maksudnya malam Lailatul Qadar. Maka ini di antara bentuk kemuliaan bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan, di sana ada malam yang sangat mulia, yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian keutamaan selanjutnya, spesialnya bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu di mana bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itulah yang terbaik. Betapa besarnya keberkahan Al-Quran sehingga semua aspek yang bersinggungan dengan Al-Quran maka dia jadi yang terbaik. Kita mulai coba dari malaikat yang menurunkan Al-Quran, siapa? Jibril. Maka jadilah Jibril sebagai malaikat yang terbaik. Malaikat Al-Quran turun kepada siapa? Seorang nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Maka jadilah nabi kita sebagai nabi yang terbaik. Al-Quran turun di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu berarti di mana? Di Mekah. Maka jadilah Mekah kota yang terbaik. Al-Quran turun di bulan apa? Ramadan. Jadilah bulan Ramadan bulan terbaik. Al-Quran turun di malam apa? Lailatul Qadar. Jadilah malam Lailatul Qadar malam yang terbaik. Subhanallah. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran semuanya yang terbaik. Makanya para penghafal Al-Quran mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Tatkala perang Uhud, kaum muslimin tatkala itu banyak yang gugur dalam medan Uhud, ternyata mereka harus dikuburkan berbarengan. Maka Nabi SAW pun perintahkan yang paling banyak hafal Al-Qurannya yang didulukan dikuburkan. Artinya di situ Allah muliakan orang yang menghafal Al-Quran. Maka semua yang bersinggungan dengan Al-Quran jadi yang terbaik. Akhirnya jamaah subhanahu wa ta'ala, kita harus punya perhatian sama Al-Quran. Ada kisah saya dengar dari Ustaz Firanda, dia punya teman dari orang luar, orang Eropa kalau tidak salah. Maka orang ini diberi tugas untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa mereka. Maka orang ini mau tidak mau dia harus baca buku tafsir. Karena kalau kita menerjemahkan Al-Quran tanpa mempelajari tafsir nanti jadi ngawur. Contoh misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan kepada
kalian. Kalau kita nggak ngerti tafsir, kita nggak ngerti pelajar agama, nanti kita terjemahkan yakin di situ dengan apa? Keyakinan. Padahal yakin di situ maksudnya apa? Kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maksudnya beribadalah kalian sampai datang kepada kalian kematian. Jadi penerjemahan Al-Quran itu harus merujuk kepada buku-buku tafsir. Maka tatkala dia mulai baca buku-buku tafsir, baru dia terjemahkan. Dia punya kesimpulan mengatakan, subhanallah, Al-Quran ini ajaib, maknanya sangat agung. Maka mulai sejak itu dia berazam, dia mau anaknya setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari anaknya baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dia bilang dia enggak urusan mau pelajaran dunia, dia enggak urusan. Yang penting dia ketemu anaknya, sudah baca Al-Quran belum? Dia cuma tanya itu aja. Karena dia yakin barang siapa yang mempelajari Al-Quran, Allah akan muliakan. Dan benar anaknya semua ranking. Artinya 3 besar setiap ujian. Padahal dia tidak terlalu hiraukan pelajaran urusan dunia. Kenapa? Kalau seorang dia sudah perhatian sama Al-Quran, insya Allah Allah arahkan. Allah arahkan kebaikan kepada dia. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau kita pengen mulia, kita pengen jadi orang manusia terbaik, harusnya kita punya perhatian kepada Al-Quran. Maka spesial yang ke-6 tadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian jamaah semoga dapat Allah Ta'ala, spesial yang terakhir yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Bulan dikabulkannya doa. Apa dalilnya? Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakan bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini mengijabah doa setiap hambaku yang dia berdoa. Ini ayat Allah selipkan di antara ayat-ayat bulan Ramadan. Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Jadi ayat Ramadan, ayat puasa, kemudian ayat ini doa, kemudian ayat puasa lagi. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya bulan Ramadan itu bulan mudah dikabulkannya doa. Maka jangan sampai kita lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tatkala kita sedang berpuasa. Nabi mengatakan ada 3 golongan yang doa mereka la turat, tidak akan pasti diijabah, maksudnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yaitu as-shaim hatta yuftir. Itu seorang berpuasa sampai dia berbuka. Maka jamaah subhanahu wa taala berikan waktu momen-momen penting, sisihkan diri kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh beberapa ulama berkaitan dengan spesialnya bulan Ramadan. Kemudian pembahasan selanjutnya yang ingin saya singgung adalah bagaimana sikap kita tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini penting. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan, tentang keagungan, tentang spesialnya bulan Ramadan, maka kita harus menyikapinya juga pun harus beda. Bagaimana sikap tersebut yang harus kita lakukan? Yang pertama, sejak sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya katakan terlambat kalau kita doa sekarang. Cuman dalam beribadah tidak ada kata terlambat. Kita tetap harus ikhtiar. Mungkin kita baru sadar sekarang, bisa jadi. Kenapa saya katakan terlambat? Kalau kita lihat para salafus soleh dulu, ajaib. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka udah angkat tangan. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. 6 bulan, bayangkan. Setelah masuk bulan Ramadan, Lebaran, mereka berdoa lagi selama 6 bulan. Doanya apa? Ya Allah, terimalah amalan solehku tatkala di bulan Ramadan. Jadi seakan-akan kehidupan masa di waktu di kehidupan ini seakan-akan hanya bulan Ramadan aja kuncinya. 6 bulan mereka berdoa minta ketemu bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka minta amalan soleh mereka diterima saat di bulan Ramadan. Seakan-akan hanya bulan Ramadan, hidup di atas muka bumi ini waktu yang terpenting hanya bulan Ramadan. Maka saya katakan meskipun kita terlambat, tapi tidak boleh kita tidak berdoa.
kita harapnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang diucapkan oleh para salafus saleh dulu, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkan juga Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan solehku ini tatkala di bulan Ramadan. Ini doa yang diucapkan oleh para salafus salih. Bisa juga kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Terserah mau pakai bahasa Indonesia apapun, yang penting kita berdoa. Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan. Kita tidak ucapkan saja Allah tahu, tapi lebih baik kalau kita minta merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kenapa? Kita tahu tadi keutamaannya sangat banyak. Kalau kita ketemu dengan Ramadan, berarti ini kenikmatan yang sangat besar kita dapati. Mungkin ada saudara kita, ada teman-teman kita, ada tetangga kita yang sekarang mereka enggak ada, sudah wafat. Berarti mereka tidak bakal ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita juga belum pasti. Kita enggak tahu kita hidup sampai kapan. Karena kematian itu misteri. Kita mau lari dari kematian enggak bakal bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kematian, katakan wahai Muhammad, sungguh kematian yang kalian lari darinya, dia pasti ketemu kalian. Meskipun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh. Dalam hadis, dalam suatu syair yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, kullu bni unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang sepanjang apapun umurnya, mau 80 tahun, mau 90 tahun, mau 100 tahun, mau 200 tahun, yauman ala alatin hadba'a mahmulu, maka mau tidak mau suatu ketika dia bakal dipikul di atas keranda. Semua orang pasti begitu, artinya pasti wafat. Saudara-saudara kita sudah wafat, mereka tidak bisa lagi ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Apakah kita juga ada jaminan ketemu dengan bulan Ramadan ini? Tidak ada. Bukankah Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Kalau kita kembali dalam buku-buku tafsir, maka dijelaskan oleh para ulama 3 hal yang tidak diketahui berkaitan dengan kematian bagi seorang hamba. Yang pertama, dia enggak tahu kapan dia wafat. Jelas kita enggak tahu. Betapa banyak orang yang lagi sehat bugar, lagi olahraga, tiba-tiba wafat. Yang secara masuk akal, enggak masuk akal, ini badannya atletis, sering fitness, olahraga. Ada orang yang kecil, kurus, enggak pernah olahraga, masih hidup terus. Enggak ada kepastian. Kemudian yang kedua, di bumi mana dia akan wafat, kita juga enggak tahu. Apakah di sini, Jagakarsa daerah sini, ataukah di mana, kita enggak tahu. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi apa? Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Ini misteri yang Allah buat kepada seorang hamba. Maka yang kita lakukan adalah sabda Nabi SAW, wa madza a'datta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari namanya kematian. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Secara tidak sadar mengatakan kapan hari kematian, iya kan? Karena kalau hari kiamat semuanya akan mati. Nabi enggak jawab. Nabi balik nanya kepada dia, wa madza a'datta laha, memangnya apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi namanya hari kematian? Artinya suatu yang pasti itu tuh enggak usah ditanya-tanya. Saya kapan meninggal? Ente pasti meninggal. Cuman enggak tahu kapan, pasti tapi pasti meninggal. Terus apa yang dilakukan? Persiapan menghadapi hari kematian. Itulah orang-orang yang cerdas. Dalam hadis Nabi mengatakan, orang yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik dalam menyiapkan bekal kematian. Maka yang pertama tadi saya ingin katakan, sikap kita hari-hari ini yaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sikap yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan ketakwaan sejak sekarang.
menyiapkan ketakwaan sejak sekarang. Yang belum sholat 5 waktu secara waktunya belum benar, usahakan benar. Artinya sholat berjamaah. Yang sholat qobliyahnya belum benar, dibenerin. Sholat ba'diyahnya belum benar, dibenerin. Sholat duha, dibenerin. Apapun itu amalan soleh sejak sekarang. Kenapa ada mindset seperti ini Bapak Ibu? Sekarang santai aja dulu lah. Kan nanti toh di bulan Ramadan kita ngegas. Sekarang kita leha-leha dulu. Ntar di bulan Ramadan baru kita powerful untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset yang salah. Kalau sejak sekarang dia enggak ngemanasin dulu, nanti pada bulan Ramadan dia enggak panas-panas. Dia enggak bakal tergerak untuk melakukan ibadah. Kalau sejak sekarang kita udah panasin tubuh kita untuk terbiasa untuk beramal soleh, meskipun saya katakan ini terlambat sebenarnya. Tapi enggak masalah. Kita sejak sekarang masih ada 2 pekan kira-kira. Insya Allah ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan kita siap. Kita sudah terbiasa. Oh, jam begini harus waktunya sholat duha. Waktu begini harus waktunya qobliyah, waktu begini harusnya sedekah. Macam-macam lah. Kita persiapan diri kita. Karena persiapan yang terbaik itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang persiapkan diri kita dengan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa banyak beribadah pada bulan Ramadan. Tadi saya sebutkan banyak keutamaan tadi yang kita sebutkan spesialnya bulan Ramadan. Ini tidak serta-merta bisa didapati oleh semua orang. Saya katakan semua kita insyaallah ketemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan. Tapi apakah dengan kita ketemu dengan bulan Ramadan akhirnya kita bisa mendapatkan semua kemuliaan itu? Tidak. Orang kafir juga ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak dapat kemuliaan di bulan Ramadan. Yang mendapatkan kemuliaan tersebut yaitu hamba-hamba yang dia mengisi Ramadan sebagaimana Nabi SAW mengisi bulan Ramadan. Maka banyak bertakwa sejak sekarang. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita lakukan tatkala kita masuk dalam Ramadan, apa Bapak Ibu? Bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang berdoa, ya Allah, tutupkan bulan Ramadan, sambil kita bertakwa kepada Allah. Nanti tatkala sampai kita masuk bulan Ramadan, tatkala disebutkan isbat malam ini 1 Ramadan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kenikmatan yang besar. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kita terkadang melihat kenikmatan itu urusan dunia-dunia. Enggak. Urusan dunia itu enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membekas di sisi Allah itu al-baqiyatus shalihat. Itu amalan-amalan saleh, itulah yang kekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ke dalam Al-Qur'an Allah mengatakan anak-anak yang harta-harta itu tidak bermanfaat kecuali memang yang benar-benar saleh, benar-benar kita sedekahkan. Tapi pada asalnya itu tidak bermanfaat kecuali amalan saleh kita. Maka tatkala Allah berikan kita kesempatan bisa masuk bulan Ramadan, berarti ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, kita harus menyikapi bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kita harus menyikapi atau mengisi bulan Ramadan itu jangan sampai beda dengan bulan-bulan, jangan sampai sama dengan bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena uswatun hasanah kita, siapa Nabi Muhammad SAW pun membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa dalilnya? Disebutkan Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kedermawanan Nabi SAW itu lebih meningkat tatkala bulan Ramadan. Wa ajwaduhu karihal mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi ini seperti angin yang berhembus. Kenapa angin berhembus? Kata para ulama, sangat cepat. Cepat itu maksudnya beliau benar-benar tanggap ketika dermawan. Kemudian kedermawanan beliau kena dalam banyak pihak. Seperti angin ketika berhembus ini terasa oleh semua orang. Demikianlah kedermawanan Nabi SAW terkala bulan Ramadan terasa kepada semua orang. Berarti Nabi bedain antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Terlebih lagi tatkala 10 malam terakhir. Aisyah cerita
Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu. Bahkan beliau bangunin semua keluarganya, suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus beda sikap kita di bulan biasa dengan bulan Ramadan. Mungkin di bulan biasa kita sedekahnya 10.000, bulan Ramadan harus 50.000. Bulan biasa kita baca Quran mungkin satu hari cuma 1 halaman. Bulan Ramadan sekali duduk 1 halaman. Jadi bisa banyak, bisa double. Demikian juga bulan biasa mungkin kita qobliyahnya, ba'diyahnya masih bolong-bolong, bulan Ramadan harus diisi. Intinya harus dibedain antara bulan Ramadan dan bulan-bulan yang biasa. Harus bedain. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, agar memudahkan kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu harus punya target. Harus punya target. Karena kalau orang yang punya target, dia akan terpacu untuk menyelesaikan targetnya tersebut. Beda dengan orang yang enggak punya target. Orang kalau enggak punya target semau dia, kerjain aja lah, kerja enggak beda. Kerjaan nanti ya. Makanya yang disebutkan oleh sebagian ustaz, semboyannya orang malas itu apa? Besok. Besok. Kalau orang yang rajin sekarang, lakukan ini besok ya. Itu berarti udah tanda orang malas tuh. Padahal masih bisa dikerjakan hari ini. Maka jangan sampai kita seperti itu. Nanti. Akhirnya enggak kerja. Enggak beramal, enggak ngapa-ngapain. Kalau bisa sekarang. Sering dijelaskan oleh Ustaz Firanda, maksudnya kalau kita selagi pengen, kita misalnya dikasih hidayah oleh Allah SWT, pengen melakukan suatu kebaikan, langsung dikerjain, Pak. Kenapa? Karena itu berarti Allah kasih hidayah sama kita. Misalnya kita lagi duduk, tiba-tiba ada terbesit dalam hati, saya pengen sedekah. Langsung cari donasi, mana kiris-kiris, mana apa? Kiris-kiris yang ada di di Instagram, di Facebook, cari langsung, segera. Jangan sampai ditahan. Kalau kita nanti Allah bisa cabut hidayah itu sehingga kita tidak lagi pengen sedekah. Contoh misalnya tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba lagi kebesit, nelpon orang tua. Langsung ditelepon. Sapa? Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, Allah bisa cabut hidayah tersebut. Maka jangan disia-siain. Jangan sampai kita ini ada pengumuman dulu ya. Bentar. Pakai ini aja. Mohon maaf bagi jamaah dengan kendaraan B1035 SKN, harap digeser kendaraannya karena menghalangi rumah warga. Bagi jamaah yang bawa kendaraan B1035 SKN, harap digeser dulu kendaraannya. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi sampai mana? Kita menyikapi bulan Ramadan dengan beda, ada dengan target, terus sampai target tadi. Maka buat target saja sekarang. Saya mau ngapain sih? Saya mau baca Al-Quran berapa banyak? Saya mau sedekah berapa banyak? Buat target. Sehingga nanti kalau kita mengisi bulan Ramadan, misalnya kita lagi duduk di masjid atau di rumah, kita punya target sebelum salat duhur misalnya kita harus baca 2 halaman misalnya. Tatkala kita mau baca, ada teman telepon, ntar aja lah, saya masih punya target yang harus saya selesaiin. Jadi kita punya target untuk kita selesaikan. Dan saya ingatkan pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, target nggak usah muluk-muluk, nggak usah sok jadi Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu khatamkan Quran berapa banyak? Sehari 2 kali. Kita yang ikut itu 3 hari tipes. Maksud saya jangan muluk-muluk. Ya semampu kita lah, kita lebih tahu tentang kemampuan kita sendiri. Allah mengatakan fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jangan juga kita berdalil dengan hadis ini akhirnya dikit-dikit aja lah. Enggak, kita harus memaksimalkan diri kita, tapi sewajarnya kita punya tanggungan juga yang lain banyak.
maka sewajarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melebihi kapasitasnya. Minimal satu Ramadan 1 juz lah. 1 juz, dikit banget. 1 Ramadan 1 khatam Al-Quran. Ibu lebih tahu lah, bapak ibu lebih tahu apa kemampuan bapak ibu. Yang penting isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam. Kontrol ini. Apa namanya ini? Setan gepeng. Handphone. Hati-hati dengan handphone. Maksudnya jangan sampai handphone ini buat kita lalai. Bukan buat dosa. Kalau buat dosa itu udah parah, misalnya tambah parah. Jangan sampai melalaikan. Contoh misalnya orang yang grupnya satu orang grupnya 20, grupnya 30. Ini grup apa semua ini, banyak seperti itu. Baru mau buka Quran dikit, teng tong. Buka Quran lagi, bunyi. Yang mending kayak gitu keluar dulu. Yang terbaik kita pamit di grup. Afwan sudah masuk Ramadan. Bukan kita sok suci, terserah orang bilang sok suci, terserah. Yang penting kita pamit, ini masuk Ramadan, mohon maaf saya izin keluar dulu, nanti insyaallah lebaran kita jumpa lagi. Tolong masukin saya dalam grup ini. Enggak masalah. Daripada kita kan kita sekarang biasanya baca Quran di mana? Di handphone. Baru baca sedikit, teng tong apa sih? Buka lagi. Padahal enggak penting. Maka kita keluar dulu dari grup-grup yang tidak penting. Grup keluarga janganlah. Kalau grup keluarga ini penting. Tapi kalau grup-grup bisnis A, bisnis B, apalagi jogging A, jogging B, jualan A, jualan B, keluar dulu lah mending. Keluar dulu, goes A, goes B. Bukan nggak penting, cuman kita gini musim ibadah. Toh biasanya juga bulan Ramadan nggak goes kok. Nggak goes biasanya bulan Ramadan. Grup masak A, masak B. Keluar dulu, isi dengan beribadah. Jadi kontrol gadget, kalau bisa dikurangin medsos apapun. Toh kalau kita gunakan HP kita, itu semua juga untuk kebaikan. Misalnya kita baca Quran, kita baca artikel-artikel yang baik atau yang lainnya. Saya spill saja. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita punya barnamij, punya acara di aplikasi Bekal Islam. Kalau tidak Tadabbur Quran. Insya Allah Sabtu besok ini akan launching. Itu belajar bersama, itu belajar dengan berkaitan dengan kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya aplikasi Tadabbur Quran, namanya Tadabbur Quran. Nanti setiap hari kita upload video sama teksnya. Itu videonya Ustadz Firanda. Nanti di akhir kita bikin ujian. Ada soal-soalnya, mungkin 10 soal atau 20 soal. Nanti diakumulasi di akhir bulan, yang juara dapat hadiah. Ini orang-orang belum tahu, Bapak Ibu udah tahu nih. Karena saya orang dalam. Ini bunyi apa ini? Jadi maksud saya kalau ada acara-acara seperti ini diikutin. Kita jebak diri kita dalam kebaikan. Wah, ada acara ini. Misalnya ada tahsin 30 hari belajar setiap sore. Langsung daftar, jeburin diri. Mau tidak mau pasti kita kan harus ngikut. Ada donasi ini sehari harus bayar begini. Udah cemplungin diri. Selama ada, kalau enggak ada ya urusan lain. Kalau ada langsung jeblokin diri. Artinya kita jebakin diri kita dalam kebaikan. Ini yang terbaik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yaitu semakin hari semakin semangat. Semakin hari semakin semangat. Jangan semakin hari semakin kendor, semakin loyo. Dan fenomena ini bukan fenomena orang, fenomena kita. Kita terasa. Salat tarawih semakin hari semakin maju. Safnya semakin usnudon. Mereka enggak salat di sini, salatnya di masjid lain. Tapi ya itu kita rasakan. Jangankan orang lain, kita sendiri rasa. Kalau sudah hari ke-9, hari ke-10 itu berat. Mau tarawih aja, aduh masjid mana yang agak cepat ya. Biasanya kan begitu. Hari 1, hari kedua cari yang enak-enak, yang panjang-panjang. Tapi udah hari 10 udah mulai down. Maka jangan sampai seperti itu. Harusnya semakin hari semakin semangat. Dalam hadis Aisyah cerita dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah,
Di awal-awal sholat tarawih Nabi SAW itu sholat sendiri dan hanya beberapa orang yang ikut, karena mereka belum tahu sholat tarawih itu berjamaah. Kemudian hari berikutnya tambah banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat dan seterusnya. Kata Aisyah, ajizal masjidu anin nas, Masjid Nabawi tidak bisa lagi menampung manusia. Jadi semakin hari semakin padat. Kita semakin hari semakin padat mallnya. Masjidnya semakin sepi. Maka ikut gaya beribadah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semakin hari semakin semangat. Tadi diisyaratkan oleh Aisyah, syadda mi'zarahu. Nabi kalau sudah masuk 10 hari malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, artinya lebih banyak bergiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang terakhir, yaitu jangan sampai semangatnya kendor. Semakin hari semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kedua. Pembahasan yang terakhir yang saya sampaikan jamaah, mungkin ada pertanyaan, amalan apa sih yang terbaik harus kita lakukan? Amalan apa sih yang terbaik harus kita lakukan? Maka di bulan Ramadan yang pertama harus kita lakukan apa Bapak Ibu? Jelas puasa. Jangan sampai rajin sholat, rajin ini tapi tidak puasa. Puasa hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Barang siapa yang tidak mau puasa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengingkari kewajiban puasa, maka ini orang kufur seperti ini. Dia mengingkari kewajiban puasa. Contoh misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya puasa itu maknanya adalah imsak, menahan diri. Berarti menahan diri tidak berbuat zalim, tidak mencelakai orang, ini sudah dianggap puasa. Tidak mesti kita harus nahan makan, nahan minum atau nahan yang lainnya. Jadi dia takwil makna puasa secara syariat. Maka yang seperti ini bisa menjadi kekufuran. Kita tahu makna puasa menahan diri dari makan dan minum, dan pembatal-pembatal puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Bukan meninggalkan kezaliman, itu sudah kelaziman. Kalau ada orang punya pemahaman seperti ini, ditakutkan dia terjatuh dalam kekufuran karena dia mengingkari kewajiban puasa. Kemungkinan kedua, orang tidak puasa karena apa? Malas. Enggak mau. Kenapa enggak puasa? Malas saja. Puasa wajib, cuman saya malas. Orang seperti ini kufur tidak? Tidak. Orang seperti ini tidak kufur. Hanya saja dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Kira-kira kalau ada orang berzina, apakah kita ridho melihat orang berzina? Tidak. Kalau ada orang mencuri, apakah kita ridho dengan orang mencuri? Tidak. Ternyata kata para ulama, orang yang tidak puasa ini dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar, bahkan melebihi dosa zina dan dosa minum khamar dan dosa mencuri, waliyadzubillah. Cuma sekarang orang tidak sadar dengan pernyataan seperti itu. Buktinya apa? Ada normalisasi pasang horden di di warteg-warteg. Harusnya tidak usah pasang horden, harusnya tutup. Harusnya. Tapi kan kita tidak punya kewenangan. Akhirnya ada orang yang malas puasa, dia masuk ke dalam makan, memfasilitasi. Yang benar harusnya ini dosa sangat besar. Maka kalau kita takutnya dia khawatir tatkala kita memfasilitasi seperti itu, wa ta'awanu 'alal tolong-menolong dalam keburukan. Maka yang benar harusnya tidak ada yang seperti itu. Maka hati-hati kalau kita masih punya keluarga yang mungkin dia tidak puasa, nasihatin yang baik dengan secara personal, jangan digurui. Biasanya kalau digurui dia malah mencak-mencak. Tapi kita nasihatin dengan baik. Maksudnya puasa ini rukun Islam. Kalau kita tidak kerjakan ini bisa kita terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Tadi kata para ulama mengatakan bahkan mengalahkan dosa zina, dosa minum khamar dan dosa mencuri. Kemudian di antara amalan yang harus kita lakukan, yang penting kita lakukan, jadi secara umum semua amalan saleh dianjurkan, tapi di sana ada amalan-amalan yang penting untuk kita lakukan. Contohnya misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Salat malam. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwasanya alhamdulillah salat tarawih itu
sunnah muakkadah. Coba bayangkan kalau wajib. Kita sholat 5 waktu aja ngos-ngosan, sebagian orang kewalahan, apalagi tiap hari bulan Ramadan diwajibin sholat 11 rakaat misalnya. Tapi alhamdulillah tidak wajib. Dan ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi itu sholat sama para sahabat terus. Kemudian suatu malam Nabi berhenti. Nabi sembunyi dalam rumah. Nabi lihat orang udah pada ngumpul, pada nunggu Nabi SAW, tapi Nabi tidak keluar. Barulah keesokan harinya Nabi keluar. Nabi katakan, saya tadi malam lihat kalian ngumpul, cuman saya tidak keluar, saya khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Kalau Nabi ngerjain terus kan bisa saja Allah mewajibkan sholat tarawih. Tapi karena kasih sayangnya Allah kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dia tahu kita ini gak bakal mampu, maka Nabi mengatakan, Nabi pilih untuk tidak keluar sehingga Allah tidak mewajibkan namanya sholat tarawih. Maka yang tidak wajib ini, yang hanya ada di bulan Ramadan, kerjain. Kita mungkin sudah libur sholat malam selama 11 bulan. Sholat pun mungkin sholat witir tok. Kesempatan di bulan Ramadan, mumpung sholatnya rame-rame. Beda kalau sholat sendiri tuh kayaknya kurang semangat. Kalau rame-rame kan bisa semangat. Maka punya target harus sholat tarawih, dan sholat tarawih sampai imam selesai, supaya kita mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Bagaimana dengan ibu-ibu? Sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Kalau kita bicara yang paling afdal, sholatnya di rumah. Paling afdal sholat di rumah. Tapi kalau ibu-ibu mau sholat ke masjid, nggak masalah, tidak dilarang. Tapi yang jadi masalah ibu-ibu, kalau ibu-ibu sholat di rumah biasanya ngantuk, malas, tidak khusyuk. Maka kalau ibu-ibu pengen cari khusyuk, pengen nggak masalah ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu sholat di rumah lebih khusyuk, mungkin lebih bisa panjang bacaannya sendiri. Masya Allah, bisa rakaat 1 juz bisa jadi mungkin. Sholat di masjid sebentar lah, nggak lama. Saya di rumah aja. Maka yang terbaik di rumah. Tapi kalau ibu-ibu tadi saya katakan malas, nggak khusyuk, nggak apa-apa ke masjid. Dengan syarat yang dijelaskan oleh para ulama, ada aturannya. Pertama apa? Diizinin suami tentu. Itu harus itu. Dan suami tidak boleh larang. Suami tidak boleh. Jadi izinnya cuma formalitas. Saya mau ke masjid. Kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh bertabarruj, tidak boleh gabung-gabung ikhtilat. Pokoknya secara umum berkaitan dengan pelanggaran syariat oleh wanita. Jadi saya katakan wanita pada asalnya lebih afdal salat di rumah, tapi kalau ke masjid juga boleh. Difatwakan juga oleh Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz rahimahumullah, boleh wanita ngumpul di rumahnya seorang, mungkin ibu-ibu. Kemudian di situ ada seorang wanita yang dia hafidz Quran, mungkin hafizah, kemudian dia jadi imam. Jadi salatnya semuanya wanita. Itu juga boleh difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Terserah ibu-ibu yang pilih, tapi yang terbaik bagi ibu-ibu tadi di mana? Di rumah. Kalau bapak-bapak di mana? Di masjid. Tentu di masjid. Dan ingat salat sampai selesai. Ada fenomena di kita itu kalau sudah 8 rakaat pas witir hilang pergi. Ini sayang. Sayang. Kenapa sayang? Dalam hadis Nabi pernah salat sama para sahabat. Ketika salat sampai sepertengahan malam, Nabi berhenti. Terus para sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, lau nafalta bibaki hadhil lailah. Wahai Rasulullah, coba, ini kan masih panjang, lanjut dong. Kalau kita imam selesai kan alhamdulillah. Para sahabat enggak, para sahabat minta nambah. Rasulullah masih panjang, kita salat lagi. Kata Nabi, barang siapa yang salat sama imam hatta yansarif, sampai imamnya selesai, maka dia akan dicatatkan salat malam semalam suntuk. Ibu-ibu gimana? Salat sendiri di rumah misalnya 11 rakaat, apakah dapat semalam suntuk? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat, karena itu lebih afdal ibu-ibu salat di rumah. Selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan tadi banyak doa. Apalagi di masa-masa kritis. Bukan masa kritis, masa-masa di waktu-waktu yang sering dilalaikan oleh kita. Saya tidak mau mengatakan orang, dilalaikan oleh kita. Kapan itu? Yang pertama waktu sahur. Waktu sahur. Kita sahur nih berapa lama sih Bapak Ibu? Kalau Ibu mungkin lama, mungkin nyiapin dulu. Tapi pas ready makan itu berapa menit? 10 menit. Ya sama ngemil-ngemil setengah jam lah.
Terus habis itu biasanya kita masih punya space waktu tuh setengah jam, 15 menit menunggu apa? Subuh. Biasanya kita ngapain? Bapak Ibu mungkin udah zikir kayaknya. Tapi kebanyakan kita apa? Ngobrol. Ngobrol keluarga. Kalau enggak ada yang main HP, kalau enggak ada yang tiduran sambil nunggu azan. Saya katakan ini sia-sia, bukan sia-sia, buang-buang waktu. Kenapa? Itulah waktu mustajab. Waktu doa mustajab itu kapan? Waktu sahur. Maka kalau sudah selesai sahur, udah siap-siap pergi ke masjid sambil nunggu waktu azan, waktu subuh, beribadah sambil berdoa kayak apa, kayak macam-macam. Jadi banyak doa di waktu sahur. Kalau nggak mau ke masjid di rumah aja nggak masalah. Yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu yang sering dibuang-buang dalam berdoa kapan? Sebaliknya waktu berbuka. Waktu berbuka. Buka di masjid yang sudah ada sufrah makanan. Ngobrol. Masih ada 10 menit lagi misalnya tunggu azan, biasanya ngobrol. Tadi di kantor gimana? Begitu semua, bukan orang-orang, kita. Saya juga begitu. Kita berdoa. Kita apa? Cerita, ngobrol, main HP. Padahal itu waktu apa? Mustajab. Maka jangan sia-siain waktu-waktu tersebut, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, kenapa semakin hari semakin menjelang berbuka itu semakin dikabulkan. Kenapa? Kita berada di puncak-puncak puasa. Kita berada di puncak-puncak puasa. Nabi mengatakan doa orang yang berpuasa itu dikabulkan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Maka jangan buang dua waktu ini, waktu sahur dan juga waktu berbuka. Kemudian selanjutnya ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, banyak sedekah. Banyak sedekah, entah kita mau sedekah kasih fakir miskin, mau kasih anak yatim, terserah, bebas. Tapi sedekah yang paling utama apa Bapak Ibu? Memberikan makan kepada fakir, bukan, memberikan makan orang yang berbuka puasa. Bukan di siang hari ya, tapi waktu berbuka. Nabi mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa. Nanti dipahami siang-siang dikasih makan. Kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu yanqusu min ajri shaimi syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang makan dari makanan yang tersebut. Jadi misalnya hari ini kita puasa nih. Kemudian kita siapin nasi box 10. Kita bagi ke orang-orang yang berpuasa. Kita dapat pahala puasa berapa Bapak Ibu? 11. Pahala kita sendiri dan 10 orang yang kita kasih makanan. Enak tidak? Enak, apalagi 100. Apalagi 200. Dan ini kita lakukan terus sampai Lebaran. Subhanallah. Pahala dilipat gandakan. Maka jangan pelit-pelit dengan harta. Pokoknya bulan Ramadan kesempatan. Saya bisa usul khotimah. Saya sebulan di sini 100. Misalnya seperti itu. Atau itikaf, saya bikin sahur bareng, saya yang biayai. Kan luar biasa. Itu termasuk juga memberikan makan kepada orang berpuasa, karena dia harus makan untuk berpuasa, sahur. Ya minimal kita punya proyek lah, kita punya target. Ini masjid ini yang kayaknya saya sasarin nih. Banyak orang soleh di sini, misalnya di Masjid Usul Khotimah. Saya sehari 50 ya, 50 box ya. Dan kasih makan jangan kurma doang. Nanti pahalanya nggak sempurna. Akhirnya dia mengatakan memberi makan, akhirnya saya sanggup kurma sama aku aja lah, saya bagi-bagi. Bukan nggak boleh. Kalau nggak ada uang nggak masalah, memang cuma mampunya segitu. Tapi kalau punya kemampuan besar tapi cuma kasih segitu ya pahalanya tidak sempurna. Maka sedekah terbaik di bulan Ramadan apa tadi? Memberi makan orang yang berbuka puasa. Kemudian selanjutnya amalan soleh yang kita harus lakukan yaitu banyak baca Al-Quran. Tadi kita katakan Ramadan syahrul Quran. Ya baca Al-Quran satu halaman, satu Ramadan satu kali khatam lah. Satu Ramadan satu kali khatam. Dan kalau bisa Bapak Ibu baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Karena dengan membaca terjemah kita lebih cepat masuk keimanan dalam hati kita. Karena tujuan diturunkan Al-Quran itu apa Bapak Ibu? Diamalin. Tujuan diturunkan Al-Quran itu diamalkan. Bagaimana kita bisa beramal? Harus paham. Makanya Qadi Iyad kalau tidak salah atau Fudhal bin Iyad mengatakan innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi walakin an-nas fattakhadun nasa qira'atahu fattakhadun nasu qira'atahu amala.
Kata seorang ulama, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi zaman sekarang diubah sama manusia. Manusia menjadikan bacaannya itu sebagai amalan. Paham tidak perkataan ini? Harusnya Al-Quran itu kita pahami terus kita amalkan. Misalnya Allah mengatakan fa'fu anhum wasfah, maafkanlah dan berlapang dadalah. Maka kalau ada orang buat kesalahan sama kita, dia minta maaf, harusnya kita maafin. Kenapa? Ini perintah Al-Quran, maka kita amalkan. Zaman sekarang orang nggak paham Al-Quran, cuman baca aja. Tapi dia jadikan bacaan itu sebagai amalan. Bukan bacaan itu tidak baik, bacaan juga bagus. Satu huruf dia ganjar 10 kebaikan. Tapi ini kita belum merealisasikan tujuan diturunkannya apa? Al-Quran. Maka Bapak Ibu harus punya proyek. Saya hatam Al-Quran secara lafal bacaan, dan saya juga harus punya proyek menyelesaikan terjemah Al-Quran. Dan ini lebih afdal, kata Ibnu Qayyim, seorang dia baca Al-Quran sedikit tapi dia paham maknanya, daripada seorang yang dia baca Al-Quran hanya tujuan menghatamkan Al-Quran. Kemudian amalan soleh selanjutnya yaitu iktikaf kalau bisa. Iktikaf. Dan iktikaf tidak ada yang terbaik ya 10 malam terakhir. Tapi kalau tidak mampu ya kita punya waktu seberapa menit, berapa jam, sempatkan. Misalkan bapak-bapak ini yang kerja, pagi kerja, malam dia ada waktu buat iktikaf, sudah dia iktikaf. Karena yang benar iktikaf itu tidak ada waktu tertentu. Siapa yang masuk dalam masjid dan iktikaf meskipun hanya sejam, 2 jam, 3 jam atau semalam, maka iktikafnya sah. Iktikafnya sah. Ada kerja pagi, malam iktikaf enggak masalah. Ibu-ibu boleh iktikaf tidak? Boleh. Yang penting difasilitasi sama masjidnya. Jangan sampai gabung-gabung, jangan sampai jadi fitnah. Boleh wanita iktikaf, tapi kalau diizinkan sama suami. Lagi-lagi itu kembali ke poin pertama. Kemudian di antara amalan soleh yang kita lakukan yaitu menjauhi maksiat. Ini juga amalan soleh. Kenapa? Terkadang orang itu berpuasa dia cuma perhatian sama pembatal-pembatal puasa. Artinya dia puasa dia tidak makan, dia tidak minum, tapi lalai dengan pembatal-pembatal pahala puasa. Karena pembatal puasa itu ada 2. Saya ulang, pembatal puasa ada 2. Pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Karena bisa jadi orang puasanya sah tapi enggak ada pahalanya. Dan ini banyak terjadi. Nabi mengatakan apa? Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajan yada' ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, barang siapa tatkala di bulan Ramadan dia berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan persaksian dusta, kemudian masih gibah-gibahin orang, Allah enggak butuh sama puasanya. Allah tidak butuh, dia tidak makan dan tidak minum. Apa makna Allah tidak butuh dengan puasanya? Kata Nabi SAW yang dari hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tapi dia tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Capek kita puasa dari pagi, sudah nyiapin makanan banyak-banyak, kita makan, kemudian berbuka ternyata pahalanya hilang gara-gara banyak keburukan. Scroll HP lihat enggak benar, ini roaming semua, pemotongan pahala. Kemudian kita gibahin orang, majelis gibah, ini juga pemotongan pahala, akhirnya pahalanya hilang. Maka tinggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir, ya ini penting, hadirkan sikap ihtisab tatkala kita beramal soleh. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis semuanya dikaitkan dengan ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Semua puasa, salat tarawih, salat malam di malam Lailatul Qadar semua dikaitkan dengan ihtisab. Maka kalau kita beramal soleh di bulan Ramadan dan bulan-bulan apapun, terutama di bulan Ramadan, hadirkan sikap ihtisab, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadikan ini hanya sebagai rutinitas. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Konsekuensinya kalau kita ya ihtisab apa Bapak Ibu? Tidak banyak ngeluh. Aduh, masih jam 10, masih lama. Panas lagi. Atau lagi kerja keluar panas, ngeluh sama orang. Atau salat tarawih, panjang banget sih imamnya, lagi capek. Jangan sampai ada lontaran ucapan-ucapan seperti itu, karena itu bisa mengurangi pahala kita, mengurangi keikhlasan kita dalam berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
kerjakan amalan soleh, nikmatin amalan soleh tersebut. Puasa kita nikmatin, sedekah kita nikmatin, baca Quran kita nikmatin, salat malam kita nikmatin. Jangan sampai keluar hal-hal yang keluhan-keluhan dari mulut kita, karena itu bisa mengurangi pahala amalan soleh kita. Wallahu ta'ala alam. Jamaah semua taala, ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kesempatan kita pada kali ini, yaitu kita bersiap-siap untuk menghadapi namanya bulan Ramadan. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Jadi pertanyaan, kalau sholat tarawih itu kan 11 rakaat, pertanyaannya demikian. Seandainya kalau kita sudah sholat 11 rakaat, terus kita pulang, terus malam kita kebangun, pengen sholat lagi, apakah boleh atau tidak? Maka di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan jumlah rakaat sholat tarawih. Yang benar, wallahu ta'ala, jumlah sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Itu yang benar. Meskipun perbuatan Nabi seringnya berapa? 11. Tapi kalau kita menentukan jumlah tertentu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, maka ini kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia mengatakan barang siapa man za'ama, barang siapa yang menyangka bahwa rakaat salat tarawih itu ditentukan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, faqad akhta, maka sungguh dia terjatuh dalam satu kesalahan. Maka enggak boleh nyinyirin orang yang salat 11. Enggak boleh juga nyinyirin orang yang salat 13. Enggak boleh juga nyinyirin orang yang sholat 23. Ada sebagian orang ekstrim, saya sholat di situ berapa rakaat? 23. Saya enggak mau. Sholat 11. Demikian juga orang yang 23 enggak mau sholat di orang sholat 11. Ini kesalahan. Dua-duanya benar, yang penting apa? Yang penting sholat. Debat kiri kanan, debat. Tahu-taunya duanya enggak sholat. Maka jumlah rakaat sholat tarawih yang benar berapa? Tidak ada batasnya. Tapi yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi SAW berapa? 11. Maksud saya kalau kita mau sholat 2-3 juga nggak jadi masalah. Jangan dipeributin. Jangan sampai nyinyir. Apalagi sampai mengatakan ini bukan sunnah Nabi. Saya kalau membacakan nukilan banyak. Pada salafus soleh dulu mereka sholat 2-3 banyak. Cuma nantilah kalau pembahasan berikutnya. Intinya sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu, tapi yang terbaik wa khairul huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salatnya berapa? 11. Kemudian apakah boleh kita setelah salat tarawih kita salat lagi? Tergantung. Kalau kita sudah witir di masjid misalnya, bolehkah kita salat lagi? Boleh. Kalau kita belum witir, lebih boleh lagi. Lebih boleh lagi. Maka yang tidak boleh itu witir 2 kali. Dalam hadis Nabi mengatakan la witron fil lailah, atau kama qala Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka misalnya nih kita sudah sholat di sini 11 rakaat, baru 8:30 sudah selesai. Cuman sebentar. Lagi semangatnya di hari kedua, hari ketiga. Pulang sholat lagi sampai jam 3, boleh tidak? Boleh. Yang penting jangan lagi witir. Witirnya cuma sekali. Berarti jawabannya boleh tidak? Kalau sudah sholat tarawih di rumah, boleh sholat lagi di rumah tidak? Boleh. Yang penting witirnya jangan sampai 2 kali. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, bagaimana cara mengganti puasa di saat balik yang kemungkinan lupa belum diganti, dan bagaimana cara mengganti ketika melakukan kesalahan di bulan Ramadan? Harus membayar kafarat? Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan maksudnya kita tetap harus qada dan bayar kafarat. Tapi yang saya condong kepada pendapatnya itu maksudnya kita, kalau kita sudah nggak tahu jumlahnya berapa, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Sama juga dengan tatkala kita sholat. Dulu mungkin masih ABG, kita jarang sholat. Waktu SMA lalai sholat. Nah, kita nggak perlu qada, tapi yang kita lakukan perbanyak sholat sunnah. Maka bagi
orang-orang yang dia tidak tahu jumlah saking banyaknya batalnya berapa, maka yang terbaik dia banyak-banyak puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kalau bisa puasa Daud dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti lanjut apa ini, hadiah ya? Berapa pertanyaan Bu? Ini yang susah ini. Bikin pertanyaan. Harusnya dibilang tadi sebelum kajian. Karena paling susah itu bikin soal. Pertanyaan pertama, coba sebutkan tanpa lihat buku ya, tanpa lihat catatan, 3 spesialnya bulan Ramadan. 3 spesialnya bulan Ramadan. Ini ada ikhwan yang jawab satu. Jangan langsung aja, nggak usah, langsung aja. Ya. Apa dalilnya? Enggak, lanjut. Ketiga. Jazakallah khair. Ini yang mana hadiahnya nih, Bu? Terserah. Antum pilih aja sini coba. Oh, ini laki-laki, Masya Allah. Ini Masya Allah. Anda juga mau ini. dapat parfum. Jazakallah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, samalah. Sebutkan 3 sikap yang harus kita lakukan tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan tanpa lihat buku. Coba lihat catatan. Ini Bu. Ya. Berdoa. Iya. Terus satu lagi Bu. Setengah hadiahnya nih Bu. Itu benar, harus punya target, Masya Allah. Yang mana Bu? Atau Al-Quran Bu buat persiapan? Ini masih ada juga. Tadi saya sebutkan bulan Ramadan itu bulan ampunan. Ada pengkondisian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ada 2 kondisi. Kondisinya apa itu? Itu Ibu. Enggak apa-apa. Enggak, bulan ampunan itu terjadi pada bulan Ramadan. Terus kenapa disebut sampai Jibril itu berdoa seburuk tadi itu? Karena bulan Ramadan ada bulan ampunan dan ada kondisi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kondisi di awal-awal tadi saya sebutkan. Ini hadiahnya harus banyak ya. Kenapa Bu? Kedengeran. Disambung aja coba apa tujuan? Ibu tadi. Ya, terus? Ya, itu kondisi pertama. Ada kondisi yang satunya lagi. Sebelumnya Bu tadi. Ya, satu lagi tadi. Setannya diapain Bu? Itu maksud saya. Jadi ada 2. Setannya dibelenggu, kemudian ada suara-suara panggilan untuk berbuat kebaikan. Wallahu taala, Masya Allah. Ini masih ada 2. Tadi saya sebutkan bahwasanya Al-Quran itu memberikan keberkahan kepada orang yang bersinggungan dengan siapapun makhluk yang bersinggungan dengan Al-Quran. Coba sebutkan 4 yang bersinggungan dengan Al-Quran akhirnya jadi yang terbaik. Itu ada ikhwan. Yang pertama,
Malaikat Jibril. Kemudian siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kota Mekah. Satu lagi. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ini dapat mushaf. Dipakai buat Ramadan. Satu lagi terakhir. Siapa yang mau bertekad berazam satu Ramadan satu khatam Al-Quran? Hai, siapa mau? Itu ibu duluan angkat tangan. Itu. Sampai sini saja dulu Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada benarnya ini datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya saya mohon maaf, ini murni dari kebodohan saya, dari kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.